Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yer, selamat datang di Kingdom Devotion. Hari ini kita bersama-sama melanjutkan perenungan firman Tuhan kita daripada kitab Titus. Saya akan memulai perenungan kita dengan sebuah peribahasa. Jemaat Tuhan, pernahkah Anda mendengar sebuah peribahasa seperti ini? Duduk seorang bersempit-sempit, duduk bersama berlapang-lapang. Duduk seorang pada peribahasa yang saya sebutkan tadi diibaratkan seperti seseorang yang melakukan sesuatu sendirian. Pasti terasa susah dan menyesakkan. Sementara itu, duduk bersama diibaratkan dengan musyawarah. Ketika bermusyawarah, segala sesuatu lebih mudah dikerjakan. Jadi, kalau kita mau mengartikan peribahasa ini, memiliki arti bahwa dengan bermusyawarah, dengan bergotong royong, dengan bersatu, segala sesuatu akan menjadi mudah dilaksanakan. Dengan kata lain, pentingnya sebuah kerjasama untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang berat. Peribahasa ini mengingatkan saya kepada pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Titus untuk bisa melayani di Kreta. Pesan yang tertulis di dalam Titus 1 ayat 5 ini memiliki sebuah pesan untuk dia bisa memiliki sebuah tim support dalam pelayanannya di Kreta. Mengapa perlu adanya tim support? Saya perlu memberikan sebuah background sedikit keadaan jemaat di Kreta pada saat itu. Jemaat Tuhan, Kreta pada saat itu adalah suatu daerah yang sangat buruk. Ada seorang filsuf yang bernama Polybus pernah menggambarkan keadaan Kreta. Dia mengatakan seperti ini: hampir mustahil untuk menemukan kelakuan orang yang lebih berbahaya dan kebijakan publik yang lebih tidak adil dibandingkan apa yang ada di Kreta. Jadi, bisa saja kita membayangkan keadaan pada saat itu sangatlah buruk. Lalu, kita perlu membayangkan juga berarti jemaat mula-mula yang dilayani oleh Paulus di Kreta tersebut, mereka hidup di tengah orang-orang yang malas, rakus, pembohong, dan jahat. Dan hal itu membawa sebuah pengaruh yang sangat kuat di tengah-tengah jemaat, sehingga gereja pada saat itu mengalami keadaan yang tidak terorganisir, kacau balau, tingkah laku jemaat yang ceroboh, dan adanya guru-guru palsu. Hal ini adalah sesuatu hal yang sulit bagi Titus. Keadaan tersebut sesuatu hal yang tidak bisa dikerjakan oleh Titus sendiri. Maka benarlah pesan Timotius. Dikatakan seperti ini: aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu. Pesan yang bagian terakhir itu adalah pesan yang perlu kita ingat bersama-sama, supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu. Jemaat Tuhan, seseorang Titus yang masih muda itu, yang belum banyak pengalaman, membutuhkan sebuah tim support. Maka benarlah pesan Paulus bahwa Titus perlu memiliki sebuah tim support yang dipilih dari dalam jemaat. Saya percaya, bahkan Paulus sangat yakin, bahwa di tengah keadaan gereja yang tidak baik, masih ada orang-orang yang hidup benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan itu bisa mensupport Titus dalam pelayanannya di Kreta. Hari ini saya hendak mendorong kita semua bahwa apa yang saya jelaskan itu tadi semua tidak terlalu berbeda dengan keadaan gereja di masa kini. Adanya sebuah tekanan dan tantangan dalam pelayanan itu harus kita kerjakan bersama-sama. Jemaat Tuhan dibutuhkan sebuah kerjasama dan pelayanan dalam pelayanan supaya tugas dan pekerjaan di dalam gereja bisa terselesaikan dengan maksimal. Terjadinya pertumbuhan gereja, adanya pertambahan jemaat, adanya keberhasilan dalam pemuridan, adanya pertumbuhan rohani jemaat. Itu semua adalah harapan-harapan yang bisa saya tulis dari setiap gereja. Dan harapan-harapan itu tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemimpin gereja. Tidak bisa dilakukan sendiri oleh gembala sidang. Kita semua, apapun yang menjadi posisi kita,
baik kita jemaat maupun kita pemimpin Kingdom Group atau kita pelayan mimbar, kita semua harus kerja bersama, bergandengan tangan dan bersatu untuk meringankan beban pelayanan tersebut. Tuhan telah memberikan talenta, karunia rohani, dan kemampuan yang berbeda satu dengan yang lain. Dengan begitu, mari kita kerja bersama supaya makin banyak jiwa bisa dibawa kepada Tuhan. Saya tutup dengan satu ayat daripada Roma pasal 12 ayat 4-5 dari terjemahan sederhana Indonesia. Dikatakan seperti ini. Karena setiap orang yang bersatu dengan Kristus merupakan anggota tubuh Kristus. Dan tubuh Kristus bisa digambarkan seperti tubuh manusia. Satu tubuh mempunyai banyak anggota. Dan setiap anggota mempunyai tugasnya sendiri-sendiri. Begitu jugalah dengan kita. Biarpun banyak, kita masing-masing adalah anggota dari satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Jadi, kita semua berkaitan satu sama lain. Mari kita bekerja bersama. Kita adalah satu tubuh Kristus. Kita masih terhubung satu dengan yang lain. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur buat firman yang sudah kami dengar ya Bapak. Bahwa kami perlu bekerja bersama, bersatu hati, bergandengan tangan untuk bisa meringankan beban dalam pelayanan Tuhan. Setiap talenta kami, setiap karunia kami akan kami berikan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya banyak jiwa bisa diselamatkan. Pakai kami semua ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Jemaat Tuhan, kita adalah bagian daripada tubuh Kristus. Mari kita kerja bersama. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa minggu depan.